Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi trik bagaimana agar sawit kita buahnya keliling. Jadi seperti ini contohnya ya. Bagaimana biar buahnya bisa keliling lebat seperti ini. Ini ada cara-caranya. Namun sebelum video ini berlanjut, kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel ini, tolong di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan video-video dari saya selanjutnya. Dan tolong dibagikan kepada sahabat-sahabat tani sawit yang lainnya agar manfaat dari video ini bisa semakin luas lagi. Sahabat sawit sekalian, tentu kita itu dalam berkebun ingin mempunyai hasil buah yang maksimal, atau yang dalam bahasa sahabat sekalian itu buah yang keliling. Dan untuk mendapatkan buah yang keliling seperti ini, itu ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Dan pada video kali ini minimal syarat itu ada 3 macam. Dan syarat yang pertama tentunya adalah pemupukan. Ini yang harus sangat-sangat kita perhatikan dalam perawatan kelapa sawit. Jadi syarat yang pertama adalah pemupukan, itu meliputi dari dosis, kemudian jenis pupuk yang kita gunakan, kemudian juga cara pengaplikasian. Jadi sawit itu sahabat sekalian, untuk sawit yang masih kecil atau dengan sawit yang sudah mulai berbuah seperti ini, dengan sawit yang sudah semakin tinggi itu tentu dosisnya juga berbeda-beda. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti kita salah mengaplikasikan dosis, atau jangan sampai juga kita nanti lupa untuk memupuk sawit kita. Ini yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita lupa satu periode memupuk sawit kita, maka nanti sekian bulan ke depan kita baru akan merasakan hasil yang kurang dari tanaman sawit kita. Jadi kita harus membiasakan untuk setiap panen kita menyisihkan untuk membeli pupuk untuk kita lakukan pemupukan pada periode berikutnya. Juga dalam pemupukan ini yang harus kita perhatikan adalah tentang waktu dalam pengaplikasiannya. Itu harus kita perhatikan, jangan pada musim kemarau panjang atau jangan juga pada musim curah hujan yang tinggi dan terus menerus. Jadi bisa kita lakukan pada saat awal musim hujan, yang hujan itu masih belum begitu deras. Tujuannya agar pupuk yang kita tebar tidak mudah larut. Itu tujuannya. Juga kalau musim kemarau nanti pupuk kita akan banyak menguap. Itu sahabat sekalian ya. Kemudian cara yang kedua agar sawit kita ini buahnya keliling adalah tentang dari pruningannya. Jadi seperti ini ya, pruningan seperti ini harus kita perhatikan. Pruningan juga harus ini ada songgonya seperti ini. Jadi jangan sampai sawit kita itu tanpa songgo. Jadi fungsi daripada pelepah ini adalah sebagai sarana untuk melakukan fotosintesis. Karena apa? Karena di pelepah inilah nanti tumbuhnya para daun-daun ini yang berfungsi untuk memasak makanan yang nantinya akan berfungsi untuk pertumbuhan batang juga buah dari sawit kita. Jadi pruning ini harus kita jaga. Terlampau sedikit pelepah juga nanti sawit kita tidak akan tangguh, jadi akan lemah ya. Begitu juga sebaliknya, kalau terlampau banyak pelepah juga pemupukan kita nantinya tidak efisien, banyak yang terbuang mubazir, dimakan oleh pelepah-pelepah yang sudah tidak efektif lagi. Itu sahabat sekalian. Kemudian syarat yang ketiga agar sawit kita ini selalu lebat adalah kita harus menghilangkan pembatasnya dari tanaman kita. Jadi pembatas yang saya maksud adalah seperti contohnya adalah genangan air. Jadi bagaimanapun kita memupuk tanaman kita, kalau sawit kita tergenang air maka hasilnya tidak maksimal. Jadi solusinya tentu harus kita bikin parit agar sawit kita bisa tidak tergenang air lagi dan nantinya serapan pupuknya akan menjadi maksimal. Jadi sahabat sekalian harus diperhatikan cara berkebun sawit sebagai contohnya ya. Kalau di lahan yang
lahan darat atau dengan lahan yang gambut, itu pun kita harus berbeda. Kalau di lahan gambut kita harus banyak membuat parit-parit agar tanaman sawit kita tidak tergenang. Juga kita harus memperhatikan faktor keasaman. Ini juga penting. Faktor keasaman dari tanah yang kita gunakan untuk berkebun sawit. Dan kalau di tanah gambut, untuk menanggulangi keasaman, kita lebih bagusnya menggunakan pupuk yang bersumber dari bebatuan alam. Jadi kita lebih baik menggunakan jenis dolomit. Itu kalau untuk di daerah gambut, daripada kita menggunakan jenis pupuk yang pabrikan atau seperti kisrit seperti itu, ya, itu udah melalui proses pabrik. Jadi kalau dolomit itu kan hanya pupuk alam yang cuma batu digiling, ya. Dia mengandung kadar magnesium juga. Memang kadarnya sama. Dolomit dengan kisrit itu sama-sama mengandung kadar magnesium. Namun kegunaannya adalah sangat berbeda. Kalau di lahan gambut itu lebih bagus kita menggunakan dolomit. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu tadi cara sederhana, ya, untuk membuat agar sawit kita ini bisa berbuah keliling. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa lebih mudah untuk diaplikasikan oleh sahabat tani sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.